semua, untuk memulai persekutuan doa kita pada saat ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dipujikan Engkau Bapa atas berkat-Mu saat ini, sehingga kami masih bisa melakukan persekutuan doa kami secara virtual. Bapa, kiranya Engkau berkati persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa, kiranya Engkau juga buka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan dan meresapi firman-Mu ya Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, perkenalkan aku Mona, dulu di 77 Angkatan 2016. Di sini aku diundang dari pengurus untuk membawakan renungan kita pada Jumat ini, diambil dari Matius 6 ayat 33 sampai 34. Mungkin langsung aja kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 33 sampai 34, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, sedikit aku mau jelasin dari Matius 6 ini. Penjelasannya aku ambil dari alkitab.sabda.org.
Mungkin kata yang mau aku highlight dulu adalah kata carilah. Carilah seperti yang kita tahu merupakan kata kerja. Kata kerja berarti itu sesuatu yang kita usahakan, bukan yang datang sendiri. Carilah. Dan di sini tertulis ada dua yang dicari, kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kerajaan Allah itu sendiri itu berarti kuasa dan kemuliaan Allah nyata dalam hidup kita. Jadi mencari kerajaan Allah tuh fokusnya bukan mencari tentang perihal makanan, minuman, dapat nilai bagus, perguruan tinggi di mana, bukan itu. Fokusnya itu berarti kita mencari soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya kita mengundang Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Lalu carilah kebenarannya. Itu berarti melalui Roh Kudus kita harus berusaha untuk menaati tentang Kristus, membuat kebenaran Kristus tetap terpisah dari dunia dan menunjukkan kasih Kristus terhadap semua orang. Seperti yang juga dijelasin dalam Galatia 5 ayat 16-17, intinya itu hidup oleh Roh Kudus berarti tidak menuruti keinginan daging, karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Jadi bukan melakukan apa yang kita kehendaki, tapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi itulah inti dari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru setelah itu, semua itu akan ditambahkan kepada kita. Semuanya itu makanan, minuman, dapat nilai bagus, segala kebutuhan apapun itu, berkat-berkat itu akan ditambahkan kepada kita setelah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu di ayatnya yang 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, mungkin ngomongin masalah khawatir, aku juga ngambil dari Filipi 4 ayat 6-7. Di sini tertulis, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita percaya Roh Kudus ada dalam diri kita, Yesus tinggal dalam hati kita, seharusnya kita bisa mengontrol kekhawatiran kita itu. Jadi bukan berarti aku ini nggak pernah khawatir, bukan berarti sebagai orang Kristen kita nggak boleh khawatir. Nggak apa-apa khawatir, itu hal yang wajar dan manusiawi. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu yang jadi mengontrol hidup kita, tapi harusnya kita yang mengontrol kekhawatiran itu, yang dibantu dengan kuasa Roh Kudus, karena ya tanpa Roh Kudus kita akan lemah. Terus gimana kalau kita khawatir? Ya, seperti yang dibilang Filipi tadi, pada konten Filipi tadi, salah satu cara yang kita lakukan saat khawatir ya berdoa dan mengucap syukur. Dan terutama dalam hal mengucap syukur itu ya, sekecil apapun itu hal yang kita syukurin, ataupun kita merasa tidak ada hal yang bisa disyukurin nih, atau maksud sih ada hal yang bisa kita syukurin, tapi saat kita mampu untuk tetap mengucap syukur, bahkan mungkin dalam segala keterbatasan dan segala kesusahan yang udah kita lewatin, damai itu akan datang mengikuti hati dan pikiran kita. Dengan kita mengucap syukur, berarti kita mengizinkan Allah yang bekerja nyata dalam hidup kita. Mungkin aku mau kasih gambaran sedikit, contohnya mungkin kalau dalam anak SMA yang sering dihadapi mungkin ulangan. Misalnya setelah selesai ulangan matematika, terus nilainya cuma 5 nih, padahal udah belajar H-1-nya, sistem kebut semalam. Terus udah khawatir, aduh nanti gimana ya masuk fakultas teknik, atau enggak misalnya mau masuk fakultas dokter gitu. Ya udah, dalam doa itu ceritain aja segala isi hati kita, kekecewaan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan, tapi jangan lupa juga mengucap syukur. Setidaknya ya biarpun sistem kebut semalam masih ada lah yang nyangkut sedikit, atau enggak bersyukur seenggaknya dapat 5. Mungkin kalau nggak belajar bisa aja cuma dapat 3 atau 4. Dan mungkin misalnya mengucap syukur bisa menahan diri untuk tidak menyontek gitu. Tapi kalau misalnya ada nyontek itu rasanya udah beda lagi. Jadi ya mengaku ada salah kamu, karena kalau kita balik lagi ke Matius 6 ayat 33-34,
tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi sebelum memikirkan apakah bisa gak ya masuk fakultas teknik atau manajemen atau apapun itu, berdoalah untuk apa yang ada di depan gitu, agar misalnya di ujian berikutnya bisa belajar lebih serius ataupun bisa menahan untuk tidak menyontek. Jadi setiap kali kamu khawatir, cukup berdoa dan mengucap syukur, dan biarlah Tuhan yang bekerja nyata dalam hidup kita. Shalom semuanya, perkenalkan aku Michelle, aku dari SRK 19, dan aku mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah undang aku untuk aku bisa sharing dengan teman-teman semua hari ini. Aku mungkin akan sharing sedikit aja terkait dengan firman hari ini yang diambil dari Matius 6 ayat 33 sampai 34. Kalau aku boleh jujur, Matius 6 ayat 33 ini sebenarnya merupakan salah satu ayat favorit aku yang selalu aku pegang dari pertama kali aku tahu tentang ayat ini. Bahkan sampai sekarang pun ayat ini masih aku pegang, terus aku pegang. Mungkin aku akan cerita sedikit ya. Jadi seperti yang mungkin kalian udah pernah tahu, di PRDS aku pernah sharing bahwa aku memiliki suatu pergumulan yang sebenarnya udah menjadi suatu beban bagi aku sendiri. Itu udah dari lama banget, dan pergumulan ini yang kemudian menjadi beban buat aku pada akhirnya justru membuat mental aku tertekan. Sampai pada akhirnya dulu sebenarnya pada saat aku SMP aku pernah cerita ke teman-teman rockers ya, mengenai masalah mengenai pergumulan aku ini. Tapi aku masih tetap aja tuh ngerasa bahwa aku masih tetap tertekan gitu loh. Bahkan ketika aku masuk SMA aku semakin merasa tertekan, sampai akhirnya aku menutup diri, yang mana aku jadi susah percaya sama orang, dan aku juga insecure terhadap diri aku sendiri. Jadi aku melindungi diri aku dengan cara menutup diri. Dulu pada saat aku masuk SMA aku jarang banget keluar kelas, aku stay di kelas, ke kantin itu bisa kehitung jari. Diajak join sama teman-teman untuk makan bareng saat istirahat pun itu ya, kalau aku lagi mau aja, kalau lagi enggak ya aku akan stay di meja aku sambil makan dan dengerin lagu kayak gitu. Aku bener-bener push people out from my life gitu. Sampai akhirnya semakin lama aku berpikir bahwa dulunya aku berpikir ya udahlah dipendam aja sendiri gitu, orang nggak perlu tahu permasalahan aku. Dan aku berpikir bahwa semua akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Ternyata tidak semua nggak membuat keadaan menjadi lebih baik. Pada saat aku kelas 2 SMA, untuk pertama kalinya pada saat aku masuk kelas itu lagi kelas SRK, itu kita posisinya lagi break atau lagi makan, aku lupa. Tapi tentunya aku waktu lagi sharing sama Tasya. Aku nggak tahu gimana, pokoknya intinya waktu Tasya bisa membuat aku terbuka ke dia. Aku ingat pakai, kalau nggak Tasya mungkin pada saat di PDS juga sempat sharing lah aku. Nah, aku terbuka ke dia, dan waktu ada beberapa teman aku juga. Aku cerita ke semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Sebenarnya rasa takut itu ada gitu. Rasa takut untuk cerita, untuk terbuka ke orang tuh ada. Karena gini, ketika aku berpikir ketika kita cerita ke orang mengenai pergumulan kita, mengenai kelemahan kita, itu nantinya bisa menjadi senjata buat orang itu untuk menyerang kita balik. Dan aku nggak mau itu terjadi. Jadi untuk aku bisa cerita ke Tasya itu bukanlah suatu hal yang mudah. But that day aku ngerasa kayak
you have to tell her gitu. Akhirnya aku cerita ke Tasya. Dari Tasya aku cerita ke beberapa teman-teman SRK aku yang waktu jadi teman dekat aku waktu itu. Akhirnya aku terbuka ke mereka juga, dan ternyata respon mereka semua itu justru berbanding terbalik dengan apa yang aku takutkan gitu. Mereka bukannya memandang rendah aku dengan permasalahan aku, dan mereka nggak pernah, bahkan sampai detik ini pun mereka nggak pernah sekalipun menggunakan pergumulan aku itu atau kelemahan aku itu untuk menjatuhkan aku. Enggak pernah sama sekali. Karena pada saat itu yang mereka lakukan justru mereka mendukung aku untuk aku bisa bangkit, dan aku bahkan anggap mereka sebagai perpanjangan tangannya Tuhan. Aku menganggap mereka sebagai orang-orang yang dipakai sama Tuhan untuk bisa menyatakan kasihnya Tuhan itu ke aku. Dan semenjak aku cerita ke mereka, semuanya berubah. Aku tuh dari aku TK, aku SD, aku sekolah di sekolah Katolik. Itu aku udah tahu Tuhan, maksudnya udah tahu Tuhan dari kecil gitu kan. Masuk SMP pun aku di Rock Race. Tapi ketika aku masuk SMA, aku benar-benar ngerasain yang namanya perjumpaan sama Tuhan itu sendiri. Dan itu dahsyat banget. Semenjak saat itu aku mulai memusatkan perhatian aku itu bukan pada permasalahan aku, bukan pada pergumulan aku. Aku sadar ternyata yang membuat aku selama ini merasa tertekan dengan permasalahan aku adalah pusat perhatian aku pada permasalahannya, pada beratnya masalah itu, bukan pada jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya itu adalah Yesus itu sendiri. So dari Matius 6 ayat 33 sampai 34 yang dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dari pas aku mendengar firman ini, itu benar-benar mengubah perspektif aku untuk selalu cari Tuhan. Dan semenjak saat itu pun aku nggak bilang kayak teman-teman aku perfect juga, kayak mereka nggak punya masalah atau kehidupan aku ever since aku terbuka ke mereka semuanya langsung jadi perfect. Enggak, semuanya butuh proses. Tapi dan kita sama-sama diproses dalam itu. Kita yang bangkit sama bergumul, kita sama-sama mendoakan, kita konser bareng-bareng, kita ada pokok doa yang segala macam. Jadi di situ kita saling menguatkan satu sama lain. Kenapa kita lakuin itu? Karena yang pada saat itu kita lakukan bersama-sama adalah kita cari dulu Tuhan. Mereka tahu permasalahan yang kita hadapi ini memang berat, tapi ketika kita cari Tuhan, ya Tuhan itu sendiri dia nantinya akan memberikan semua jawaban. Menurut aku seeking for God is like seeking for answers, karena semua jawaban tuh ada di Tuhan gitu. Jadi dari kesaksian aku ini, aku tahu banget di usia kalian tuh sebenarnya memang lagi pertumbuhan juga kan. Jadi emosinya tuh lagi bergejolak-gejolaknya lah, dan itu semakin susah dalam dikontrol. Aku pun pernah merasakan itu. Tapi cari Tuhan. Ketika kalian galau, nggak haruskah galau tentang cowok atau apa, kalau kalian galau ini karena apa, cari Tuhan. Aku itu ada pengalaman ketika aku tuh lagi berantem di rumah. Habis itu ya nangis lah kan. Terus hal yang aku lakukan adalah aku buka Spotify, aku dengerin lagu,
tapi lagu-lagunya yang sedih. Setelah aku dengerin lagu-lagu itu, aku nggak ngerasa lebih baik, malah merasa lebih buruk lagi gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan aku buka playlist lagu-lagu rohani aku. Lalu ketika aku dengerin, disitulah aku mulai merasa tenang. Ketika aku mulai merasa tenang, awalnya kan aku pada saat aku lagi dengerin itu aku sambil nangis karena aku bangun. Ketika aku buka mata, nggak tahu gimana itu mata aku langsung tertuju pada Alkitab yang ada di meja di kamar aku. Dan aku ngerasa, entah ini kalian mau bilang aku aneh atau aku terserah banget, gak apa-apa, tapi beneran aku ngerasa waktu itu kayak aku tuh diajak, ayo sini, datang ke aku, baca. Dan pada situ aku kebuka Mazmur 50-an, aku lupa lebih tepatnya di Mazmur berapa, tapi 50 sekian, yang intinya itu di situ berisikan tentang Daud yang sedang mengeluh ke Tuhan, melaporkan segala keluh kesahnya dia ke Tuhan melalui doa. Dan melalui doa itu juga Daud memaafkan musuh-musuhnya itu yang lagi ngejar dia. Dan aku ngerasa kayak pada saat aku baca itu, seolah aku lagi cerita tentang keluh kesah aku juga, tapi di saat yang bersamaan setelah itu lalu Tuhan kayak nyuruh maafin orang-orang itu. Dan itu rasanya beda banget. Aku benar langsung plong saat itu. Jadi dari perjuangan aku yang sebelumnya pun, ketika aku sudah tetap berusaha untuk tetap melihat Tuhan, untuk cari Tuhan, pergumulan aku nggak langsung selesai dong. Kenapa namanya? Dasarnya aku masih bergumul, tapi thank God pergumulan itu selesai. Pergumulan aku yang udah jadi beban dari aku lama banget sampai waktu itu adalah pergumulan ini udah selesai, terjawab semuanya sama Tuhan, terselesaikan sama Tuhan. Dan itu semua terjawab tahun ini tepat di bulan Juli, ketika setelah aku ulang tahun. Itu sejujurnya adalah hadiah terindah yang pernah aku dapetin. Bukan hadiah bentuk materi ya, enggak, cuman aku benar-benar terlepas dari hal yang mengikat aku selama ini. Pokoknya intinya ngerasa bersyukur banget, karena selama ini walaupun seberapapun susahnya pergumulan itu, seberapapun beratnya untuk dijalani, tapi aku ngerasain ketika aku terus untuk cari Tuhan, maka disitulah jawaban aku ada. Dan terbukti semuanya membuahkan hasil, semuanya terjawab tahun ini. Aku sudah dilepaskan dari ikatan aku. Jadi yang aku mau bilang hari ini, seberapapun beratnya masalah kalian, entah itu sama keluarga, sama teman-teman kalian, atau mungkin sama pacar, atau mungkin dengan diri kalian sendiri, percayalah, keep on seeking for God. Karena kayak yang tadi aku bilang, bahwa dengan kalian mencari Tuhan, kalian akan mendapat semua jawaban yang selama ini kalian ingin tahu gitu. Kalau semua jawaban atas pertanyaan kalian tuh hanya dapat terjawab ketika kalian berhasil menemukan Tuhan, ketika kalian berhasil menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu aja dari aku berharap sharing aku hari ini bisa memberkahi teman-teman semua. Ingat pesan aku tadi, untuk terus cari Tuhan di setiap kehidupan kalian. Dari detik pertama kalian bangun, jangan megang handphone dulu, cari Tuhannya dulu, berdoa. Dan sebelum kalian mengakhiri hari pun, sebelum kalian mau tidur, kalian juga cari Tuhan, komunikasi sama Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kita ini bukan apa-apa tanpa Tuhan. Dari kesaksian aku hari ini, aku berharap bahwa kedepannya kalian gak perlu lagi khawatir akan penyertaan Tuhan. Karena yang berdasarkan tadi Matius 6 ayat 34 pun dikatakan bahwa kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, dan besok itu ada lagi kesusahannya sendiri. Tapi satu yang harus kalian terus ingat,
kesusahan apapun yang akan kalian hadapi ke depannya, problem apapun yang akan kalian hadapi ke depannya, Tuhan itu selalu berjanji untuk memberikan kekuatan, dan juga Ia berjanji untuk menyertai kalian dan menyertai kita semua. Menurut aku pribadi, penyertaan Tuhan bukanlah sesuatu yang perlu untuk diragukan, karena tanpa kita minta pun Tuhan sendiri akan menyertai. Jadi yang kalian harus lakukan, yang kita semua harus lakukan adalah kita harus percaya, dan kita harus cari Tuhan, dan kita harus terus berpegang pada janji-janjinya Tuhan. Itu aja dari aku. Semoga Tuhan selalu memberkati kalian semua dan juga memberikan kalian kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Bye-bye. Persekutuan doa kita udah mau selesai nih teman-teman. Jadi sebelum kita menutup persekutuan doa kita pada hari ini, adalah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai melakukan persekutuan doa kami pada hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan tadi bisa merema dalam kehidupan kami, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Bapa, setelah ini kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami. Kiranya Engkau jagai dan lindungi kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.